Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu lagi dalam Pratikum Cyber Security pada pertemuan ketujuh, di mana pada materi pertemuan ketujuh ini kita akan membahas materi yang berjudul kriptografi dan steganografi. Di mana pada materi sebelumnya kita telah belajar cara network attack dan protection the network. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kriptografi dan steganografi. Baiklah, langsung saja. Kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan dua kata, yaitu kriptos dan graphin. Kriptos berarti bersembunyi atau rahasia, sedangkan graphin memiliki arti menulis. Makna kriptografi secara harfiah ialah menulis secara tersembunyi untuk menyampaikan pesan-pesan yang perlu dijaga kerahasiaannya. Atau dapat kita simpulkan dari kriptografi ini dalam dunia IT ya. Kriptografi itu adalah sesuatu ilmu tentang enkripsi naskah asli atau bisa disebut dengan plain text yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau random yang biasa kita sebut dengan nama ciphertext. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar ini. Ini contoh pada bagian kiri ini naskah asli yang plain text itu. Kemudian dengan adanya enkripsi dia akan berubah menjadi ciphertext yang sulit dibaca. Di sini menjadi simbol. Dan untuk dari ciphertext ini jika didekripsikan akan menjadi plain text lagi. Nah, di sini dapat dilihat misalnya contohnya ini data asalnya itu rumah, sehingga data dari enkripsinya itu dapat dilihat pada di bawah ini. Untuk penjelasannya, nih, dia sesuai dengan kuncinya. Nah, pada praktikum ini untuk kriptografinya kita menggunakan software yang namanya Cryptools. Di mana nanti Cryptools itu adik-adik dapat download di Google, itu free, gratis dan cara instalasinya gampang. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan mempraktekkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang steganografi. Di mana pada steganografi adalah ilmu teknik atau seni menyembunyikan pesan rahasia atau hidden message atau tulisan rahasia cover everything sehingga keberadaan pesan tidak terdeteksi orang lain kecuali pengirim dan penerima pesan tersebut. Steganografi berasal dari bahasa Yunani yaitu steganos tersembunyi atau menyembunyikan dan graph tulisan sehingga secara lengkap bermakna tulisan yang disembunyikan. Nah, tujuannya dari steganografi ini adalah merahasiakan dan menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi. Dalam prakteknya, kebanyakan pesan disembunyikan dengan membuat perubahan tipis terhadap data digital lainnya. Contohnya itu seperti pada pemasukan pesan rahasia di dalam gambar, pesan rahasia di dalam audio atau video. Nah, selanjutnya itu nih yang seperti tampil tadi bentuk format dari steganografi itu baik ada teks, ada gambar, ada video dan suara. Dan sebenarnya ada satu lagi itu kalau nggak salah pernah abang baca berdasarkan referensi itu ada berdasarkan protokol. Tapi pada pertemuan ini kita akan membahas tiga ini saja. Yang dimana teks itu sebenarnya itu eh, agak sulit untuk dalam pengaplikasiannya dalam penggunaan softwarenya. Jadi mungkin untuk penggunaan softwarenya itu kita akan menjelaskan ataupun abang menjelaskan software yang dapat digunakan untuk memasukkan pesan rahasia di dalam gambar dan di dalam suara atau audio. Nah, kalau contoh dari steganografi yang kenapa abang bilang susahnya pesan di dalam pesan itu karena biasanya itu seperti contoh ini. Di sini ada sebuah kalimat yang dimana kalimat itu masihkah ada lara apabila memoriku ingat nestapa itu. Kita ingin tetap abadikan kisah asmara bersamamu usiaku renta. Nah, pada bagian ini steganografi itu mengambil huruf awal di dalam sebuah kalimat sehingga pesan yang tersembunyi dalam teks itu ialah malam ini kita kabur. Nah,
Baiklah, pada pertemuan ini kita akan langsung saja pada praktikumnya, yang dimana kita akan mencoba dulu yaitu dengan menggunakan kriptografi, yang dimana menggunakan software yaitu Cryptools. Baiklah, langsung saja kita akan menuju ke Cryptools. Baiklah, langsung saja kita buka untuk tools dari kriptografinya itu Cryptools. Dimana kalau jika adik-adik belum ada, silahkan download terlebih dahulu. Silahkan aja cari Cryptools. Nah, ini dia, silahkan. Kalau misalnya mau menggunakan websitenya, boleh. Di sini abang yang menggunakan Cryptools 1, yaitu untuk di Windows. Ini juga ada Cryptools 2. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silahkan adik-adik baca di websitenya. Tapi di sini abang menggunakan yang Cryptools 1 saja. Dan ini tampilannya. Sebelum itu abang sudah membuat sebuah pesan. Nah, yang dimana pesannya itu ini. Halo, selamat siang. Ini kita belajar kriptografi dan steganography. Silahkan dicoba. Nah, selanjutnya kita akan mengenkripsikan pesan tersebut dengan cara yang pertama kita klik file, kita open, kita buka filenya. Nah, di sini kelihatan. Selanjutnya kita akan mencoba enkripsi dengan menggunakan Caesar dulu lah ya, Caesar. Yang dimana kita menggunakan key-nya itu berapa? Kalau misalnya key-nya dari B, berarti untuk abjadnya itu dimulai dari B, A itu sama dengan B itu sama dengan C. Di sini abang mencoba untuk menggunakan key-nya itu D. Kemudian silahkan klik encryption. Nah, di sini kelihatan langsung nih perubahannya. Kalau misalnya adik-adik misalnya masih belum percaya, silahkan dihitung untuk keeksiannya. Nah, selanjutnya kita akan coba save di sini dengan nama ini. Nah, selanjutnya untuk merubah dari enkripsi menjadi dekripsi, sama, kita open lagi filenya. Kita pilih file yang telah kita simpan tadi. Nah, ini dia. Terus selanjutnya kita coba analisis dengan menggunakan analisis symmetric encryption. Ini kita balikkan ke ciphertext only. Kemudian di mana tadi kita menggunakan metode dari Caesar ya. Nah, di sini akan muncul. Nah, derivative Caesar-nya key, di mana key-nya itu dimulai dari D. Kemudian kita deskripsikan. Nah, di sini langsung keluar pesannya. Halo, semua siang ini kita belajar kriptografi dan steganografi. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa diagram yang dimana dari diagram ini memiliki fungsi masing-masing terhadap adanya perubahan dari naskah asli itu menjadi sebuah ciphertext. Nah, mungkin pada untuk kriptografi ini silahkan adik-adik pelajari dan pahami lagi dan adik-adik kembangkan, karena di sini untuk enkripsinya itu banyak. Ini ada asimetrik klasik dan modern. Silahkan adik-adik coba, dan untuk mendeskripsikannya kembali pada bagian analis ini, silahkan pilih yang adik mau enkripsinya itu kemana. Nah, baiklah, untuk pada kriptografi ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke steganografi. Baiklah, langsung saja kita mulai praktiknya, di mana di sini abang telah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama kita akan mencobanya itu memasukkan pesan di dalam gambar, yang dimana kita itu menggunakan command prompt dan menggunakan stools. Untuk percobaan pertama kita menggunakan command prompt terlebih dahulu bawaan dari Windows. Di sini abang telah menyiapkan bahannya itu ada foto hutan, dan ada pesan rahasianya abang beri nama halo. Ini isi pesan dari rahasianya itu, halo semuanya selamat siang, ini kita belajar kriptografi dan steganografi, silahkan dicoba. Nah, caranya itu kita langsung saja masuk ke command prompt. Selanjutnya kita masuk ke dalam tempat di mana foto dan pesan rahasianya. Tapi sebelum itu silahkan kita ekstrak terlebih dahulu.
Selanjutnya kita masuk, kita copy, kita pastikan. Nah, selanjutnya silahkan adik-adik ikutin. Caranya itu copy, min B, masukkan nama foto yang ingin kita isi pesan rahasianya itu. Di sini hutan.jpg plus pesan rahasianya dalam bentuk RAR. Kemudian hasilnya itu seperti apa. Di sini Abang membuat pemandangan.jpg, di mana pemandangan JPG ini nanti hasilnya di mana fotonya itu mengandung pesan rahasianya. Kemudian kita enter. Nah, di sini kelihatan berhasil. Nah, di sini ini file yang ada pesan rahasianya ini dan file originalnya. Jika kita membukanya, maka tampilannya akan seperti ini, tidak ada bedanya. File originalnya sama seperti ini juga. Mungkin untuk dari sisi size-nya juga tidak kelihatan bedanya. Nih, ini yang original, ini yang pemandangan sebelah kanan. Sini dapat dilihat sama. Paling kalau misalnya untuk ketelitian, jika ingin melihat pesan rahasia tuh biasanya kadang pasti dari bit ini akan berubah. Kalau untuk sesi ini karena sini megabyte mungkin tidak terlalu berpengaruh. Nah, caranya untuk melihat pesan rahasianya itu silahkan adik-adik download terlebih dahulu yang namanya itu 7-Zip Manager. Nah, di sini Abang sudah ada 7-Zip Manager. Kemudian Abang pilih. Nah, di sini langsung kelihatan pesan rahasianya. Nah, ini pesan rahasianya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan software yang namanya Stool. Silahkan adik-adik download ataupun nanti Abang berikan di Google Classroom. Silahkan dicoba. Caranya itu setelah kita install, kita masuk ke Stools-nya. Ini tampilan dari Stool-nya itu. Kemudian sini Abang telah menyiapkan foto. Nih, fotonya itu tinggal kita drag aja ke Stools-nya. Nah, ini fotonya, foto zebra. Ingat dalam penggunaan S-Tools ini format fotonya itu harus BMP atau bitmap. Selanjutnya cara untuk memasukkan pesan rahasianya gampang. Caranya tinggal kita, ini pesan rahasianya sama seperti tadi. Kemudian kita masukkan ke S-Tools-nya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Passwordnya di sini Abang buat 123. Passwordnya 123. Nah, untuk enkripsi algoritmanya itu pernah Abang baca referensinya buat untuk yang sekarang aman itu menggunakan triple dash, kemudian oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini file foto yang sudah ada pesan rahasia. Kemudian kita save. Kemudian di sini kita beri nama mungkin zebra.bmp. Kemudian save. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini sini kelihatan. Kita coba buka. Nah, sama ya. Untuk melihatnya, pesan rahasianya itu kita bisa gunakan S-Tools-nya lagi. Caranya itu kita drag lagi. Foto yang sudah ada pesan rahasianya. Kita masukkan ke S-Tools. Kemudian klik kanan. Kita pilih referral. Kemudian kita masukkan passwordnya 123 123. Nah, pada steganografi ini pengirim dan penerima harus tahu passwordnya agar bisa dapat mendeskripsikan ataupun menampilkan pesan rahasianya. Nah, kemudian kita oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kelihatan hasilnya. Kemudian kita save. Di sini kita kasih nama halo pesan rahasia.txt. Kemudian kita buka. Nah, ini dia pesan rahasia. Nah, sama kan hasil pesan rahasianya. Nah, baiklah selanjutnya kita akan belajar cara untuk menyembunyikan
pesan di dalam audio, di mana sini Abang telah membuatkan sebuah pesan sama ini, ada pesan rahasia. Kita menggunakan pertama itu dengan menggunakan command prompt, dan yang kedua kita menggunakan software yang namanya itu Deepson. Nanti silahkan ada download di Google. Itu namanya itu Deepson. Nah, ini yang ini silahkan adik-adik pilih ini dan adik download. Kemudian kita menggunakan command prompt terlebih dahulu. Caranya itu sama. Yang pertama kita ekstrak dulu dua file rahasia ini. Kemudian kita buka command prompt. Kemudian kita masuk lagi. Kemudian kita pastikan. Kemudian kita coba terlebih dahulu. B, nama filenya. Di sini lagunya itu Abang membuat lagu dari Govinda. Namanya Govinda. Terus kemudian kita masukkan. Di sini kita ganti dulu namanya seperti bahan. Nah, selanjutnya kita masukkan bahan.rar. Kemudian hasilnya seperti apa, misalnya musik.mp3. Nah, ini berhasil. Jika kita membuka musik.mp3 ini, nah sama saja, tidak ada bedanya dengan file originalnya. Terus untuk membedakannya sama, kita perlu menggunakan 7 File Manager. Caranya itu klik kanan, pilih Open With, choose another application, kemudian pilih 7 Zip File Manager. Kemudian oke. Nah, di sini langsung kelihatan file-filenya. Untuk size-nya tidak terlalu berpengaruh. Mungkin dia cuma menambah berapa bit gitu. Karena untuk file rahasia juga kecil, cuma 1 kilobyte. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan, baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi ataupun software yang namanya Deepson. Di mana ini tampilan dari Deepson-nya. Setelah kita install, kemudian kita masuk ke Open Career Files. Kemudian kita masukkan file yang ingin kita buat pesan rahasia di dalamnya. Kemudian kita pilih ini yang file original. Ini file musik ini tadi yang dari command prompt. Kemudian kita open. Nah, sudah kelihatan. Kemudian kita masukkan file rahasianya. Di sini kita masukkan file rahasianya. Ini ada 2 file rahasianya. Kemudian pilih yang encode script files. Kemudian kita masukkan filesnya. Di sini filenya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita encode script files. Kemudian oke. Nah, jika kita lihat di sini. Nih. Audionya dari yang telah kita masukkan file rahasia. Sama saja, tidak ada bedanya. Dan untuk cara melihatnya itu, kita bisa pilih Open Career Files, kemudian kita masukkan tempat kita menyimpan file audio yang ada pesannya nih, tadi di sini masuknya. Kemudian kita open. Nah, di sini kelebihan dari menggunakan software ini yang Abang lihat, kalau kita menggunakan command prompt itu tidak dapat menggunakan password. Jadi sehingga kalau misalnya ada orang yang iseng-iseng ataupun mencoba, mungkin langsung ketahuan pesan rahasia. Sedangkan jika kita menggunakan software ataupun aplikasi, dia pasti selalu ingin meminta password supaya dapat mengekstrak file rahasianya. Di sini file rahasianya itu tadi passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kelihatan nih langsung file rahasianya. Ada 2 file rahasianya. Kemudian silahkan aja ada ekstrak filenya. Nah, ini file rahasianya.
Dan begitu juga untuk file dari video. Di sini Abang telah menyediakan juga bahan-bahannya. Ini ada videonya. Dan ini ada file rahasianya, dan ini juga ada file rahasianya. Jadi sini ada 2 file rahasia. Ini jurnal skripsi Abang. Nah, caranya itu sama. Kita menggunakan command prompt saja. Sini kita masuk ke command prompt. Kita masuk ke file tempat kita meletakkan bahannya. Kemudian kita masukkan, caranya itu sama, copy min b video.mp4 ekstensinya. Nah, supaya gampang ini nih, kita ekstrak, kita bentuk dalam bentuk rar. Kemudian kita sini masuk lagi ke command prompt, kita klik tambah, kemudian tunggu supaya mudah, kita bikin isinya rahasia. Nah, kemudian kita masukkan rahasia.rar. Kemudian hasilnya itu nanti dalam video itu ada pesan rahasianya itu bebas adik-adik buat. Misalnya sini Abang membuatnya namanya backsound.mp4. Kemudian klik enter. Nah, jadi. Ini yang telah ada video dan pesan rahasianya. Untuk ini kan filenya kisaran 2 MB. Nah, di sini mungkin bakalan kelihatan dari file size filenya. Nih, kelihatan. Ini yang sebelah kanan merupakan video originalnya dengan size-nya itu 22,3 MB, sedangkan yang backsound yang sudah mengandung pesan rahasia 2 ini menjadi size-nya itu 24,2 MB. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini hanya sebatas kriptografi dan stegografi penjelasannya mengenai ini saja. Silahkan adik-adik coba dan adik-adik kembangin lagi. Untuk jika ada yang kesulitan ataupun ada yang ingin bertanya terkait materi kriptografi dan stenografi ini, silahkan adik-adik tanyakan. Mungkin hanya itu yang dapat Abang sampaikan mengenai materi ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.